Hasil rampasan si perampas dirampas oleh yang pincang dan lemah. Oleh Victor T. Hotef, pendeta dari Persekutuan Davidian Masehi Advent hari ke-7. Sabat, 29 Maret 1947. Kapel Gunung Karmel, Waco, Texas. Pokok pembicaraan ini terdapat di dalam Yesaya pasal 33. Kita akan memulaikan penyelidikan dengan Yesaya 33 ayat 1. Celakalah engkau, hai perampas yang tidak dirampas, dan engkau, hai pengkhianat yang tiada dikhianati. Apabila engkau selesai merampas, engkau sendiri akan dirampas, apabila engkau selesai bertindak khianat, engkau sendiri akan dikhianati. Dengan mempertimbangkan akan apa yang menyusul di dalam pasal ini serta di dalam dua pasal berikutnya, karena pasal 34 dan pasal 35 adalah bagian dari pokok masalah yang terdapat di dalam pasal 33, maka jelaslah bahwa celaka itu diucapkan terhadap dia, yaitu sidang yang ada sebelum hari Tuhan yang besar dan hebat itu, hari di mana orang-orang berdosa di Sion binasa, hari di mana orang-orang yang bertobat memperoleh upah mereka, hari pembalasan Tuhan, dan tahun pengganjaran bagi perkara Sion. Yesaya 34 ayat 8. Sidang secara khusus ditunjukkan melalui kenyataan, bahwa tidak seperti halnya sidang wasiat lama, ia telah merampas tetapi ia sendiri tidak dirampas, bahwa ia telah melakukan pengkhianatan tetapi ia sendiri tidak ditindas sedemikian itu. Akan tetapi, ilham selanjutnya meramalkan suatu kebalikan daripada keadaan ini. Sidang akan dirampas dan akan diperlakukan dengan pengkhianatan. Namun, umatnya yang setia yang terdapat di tengah-tengahnya akan memperoleh kemurahan, sebab mereka bermohon. Yesaya 33 ayat 2. Ya Tuhan, kasihankanlah kami telah menanti-nantikan Dikau. Lindungilah mereka setiap pagi dengan tangan-Mu, dan peliharakanlah kami pada masa kesusahan. Ayat ini menunjukkan, bahwa sementara pemberitahuan celaka itu, ayat 1, disampaikan, pada saat yang sama, suatu reformasi yang mendalam akan terjadi di antara umat penyelidik kebenaran Allah. Mereka berdoa, bukan hanya bagi diri mereka sendiri, melainkan juga bagi saudara-saudara mereka. Mereka sepenuhnya menyadari bahwa mereka sedang mendekati masa kesusahan itu, dan pengharapan mereka terletak pada kenyataan bahwa mereka telah menantikan Tuhan. Kuasa Allah akan dirasakan di seluruh bumi. Yesaya 33 ayat 3. Oleh bunyi gemuruh, berlari-larilah bangsa itu, oleh bangkit berdiri engkau, segala bangsa tercerai-berailah. Ayat ini menyatakan, bahwa bila mana Allah menyatakan kuasanya di antara umatnya, maka dunia akan merasakan akibat-akibatnya. Yesaya 33 ayat 4. Maka semua rampasanmu akan dikumpulkan bagaikan pengumpulan oleh ulat, mereka menyerbunya seperti belalang yang berlarian ke sana kemari. Barang-barang rampasan yang didapat oleh sidang itu, ia kumpulkan bagaikan pengumpulan oleh ulat. Kemudian akan dikatakan, Yesaya 33 ayat 5. Tuhan ditinggikan, karena ia bersemayam pada tempat yang tinggi. Ia telah memenuhi Sion dengan keadilan dan kebenaran. Apabila semua perkara ini jadi, maka Sion, sidang yang sudah disucikan, akan dipenuhi dengan keadilan dan kebenaran. Lagi pula, bahwa umat Allah yang setia akan memiliki jaminan berikut ini. Yesaya 33 ayat 6. Maka hikmat dan pengetahuan akan menjadi ketetapan segala masamu dan kekuatan selamatmu, takut akan Tuhan ialah hartanya. Tetapi mengenai orang-orang perkasa yang tidak bertobat, ilham menyatakan. Yesaya 33 ayat 7. Lihatlah, orang-orang mereka yang gagah itu akan menangis di luar, utusan-utusan damai akan menangis dengan sedihnya. Di sini kita saksikan, bahwa orang-orang yang memberitakan damai, bukannya memberitakan hari Tuhan itu, akan menangis dengan sedihnya. Yesaya 33 ayat 8. Segala jalan raya menjadi sunyi, seorang pun tiada yang melintas di jalan. Ia telah melanggar perjanjian, sudah diremehkannya semua negeri, tiada lagi diindahkannya seorang manusia pun. Dalam bahasa hari ini, ayat ini akan berbunyi sebagai berikut. Rute-rute perjalanan penginjilan telah menjadi sunyi, penginjilan itu sendiri berhenti, ia telah melanggar ikatan perjanjiannya,
ia telah meremehkan semua negeri, ia tidak menghargai siapapun. Yesaya 33 ayat 9. Bumi berkabung dan merana, Libanon telah menjadi malu dan mati rebah, Sharon sudah seperti padang belantara, dan Bashan dan Karmel luruh semua buahnya. Semua kata benda dalam ayat ini merupakan lambang yang mengandung arti yang dalam, dan masa kegenapannya masih jauh di depan, kita belum siap untuk memberikan sesuatu komentar. Yesaya 33 ayat 10. Sekarang aku akan bangkit berdiri, demikianlah firman Tuhan, sekarang aku akan ditinggikan, sekarang aku hendak mengangkat diriku sendiri. Pada masa semua keadaan yang digambarkan di sini menjadi kenyataan, maka Tuhan akan bangkit, dan ditinggikan, dan diangkat. Tetapi bagi mereka yang bersalah, ia amarkan. Yesaya 33 ayat 11. Kamu akan mengandung Sekam, kamu akan memperanakkan Jerami. Nafasmu, seperti api, akan memakan habis dirimu. Beralih kepada orang-orang berdosa dan orang-orang munafik di antara umatnya, terhadap siapa celaka dari ayat 1 telah diucapkan dengan sebenarnya, Allah menyatakan bahwa hasil dari semua perbuatan mereka itu akan merupakan Sekam dan Jerami, sehingga nafas mereka sendiri akan menelan mereka seolah-olah itu api adanya. Lagi pula dari hal pengikut-pengikut mereka, ia tambahkan. Yesaya 33 ayat 12. Maka orang banyak itu akan jadi seperti pembakaran kapur, seperti duri-duri yang ditebas, mereka itu akan dibakar di dalam api. Setelah memulai pekerjaan penyuciannya di Sion, ia menyatakan. Yesaya 33 ayat 13 dan 14. Dengarlah olehmu, hai kamu yang jauh, apa yang telah kuperbuat, dan kamu yang dekat, akuilah olehmu akan kuasaku. Segala orang berdosa di Sion menjadi takut, kegentaran berlaku atas semua orang munafik. Siapakah di antara kita yang dapat tinggal bersama dengan api yang memakan habis? Siapakah di antara kita yang dapat tinggal bersama dengan api yang kekal selamanya? Apabila hakim yang adil bangkit untuk menampi orang banyak itu, maka orang-orang munafik tidak akan menyombongkan diri, bahwa mereka sama baiknya dengan orang-orang Kristen lainnya. Mereka juga tidak akan lagi berkata, kami tidak lagi memerlukan kebenaran. Sebaliknya, ketakutan dan kekejutan akan menimpa mereka. Pertanyaan yang terbesar dan yang sangat terhormat pada waktu itu ialah, siapakah di antara kita yang akan tinggal bersama dengan api yang memakan habis? Siapakah di antara kita yang dapat tinggal bersama dengan api yang kekal selamanya? Maka disinilah keseluruhan jawaban itu. Yesaya 33 ayat 15-17. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan, ia akan tinggal pada tempat-tempat yang tinggi. Tempat berlindungnya ialah kubu di atas bukit batu, roti akan diberikan kepadanya, airnya akan terjamin. Matamu akan memandang raja di dalam kemuliaannya, mereka akan memandang negeri yang terbentang jauh. Beranjak dari ungkapan kepedulian ilahi serta pemandangan yang indah ini, kepada mereka selanjutnya diceritakan. Yesaya 33 ayat 18. Dalam hatimu engkau akan memikir-mikirkan kengerian. Di manakah juru tulis, di manakah orang yang memungut bea, di manakah dia yang menghitung segala menara? Yang benar-benar mengerikan adalah kesadaran bahwa orang-orang yang didapati tanpa pakaian kawin, di antaranya adalah orang-orang yang menduduki jabatan-jabatan tertinggi gereja, sekretaris, dan bendahara, akan dicampakkan keluar untuk menangis dan menggeretak gigi. Tetapi mereka yang tersisa, yaitu orang-orang yang tertinggal, akan ditinggikan. Kepada mereka, Tuhan mengatakan. Yesaya 33 ayat 19. Tidak lagi akan kau lihat suatu bangsa yang bengis, suatu bangsa yang amat dalam bahasanya, sehingga tidak dapat dipahami, dan yang berlidah gagap, sehingga tak seorang pun mengerti. Para tamu yang melewati pemeriksaan Tuhan itu, sesungguhnya akan dijadikan orang besar. Apakah mereka itu orang-orang yang berbahasa sangat dalam, ataukah mereka itu orang-orang yang berlidah gagap, tak seorang pun yang akan lebih besar dari mereka.
Mata segala orang yang setia itu selanjutnya diarahkan kepada kota Allah. Yesaya 33 ayat 20. Pandanglah akan Sion, kota pertemuan raya kita. Matamu akan memandang Yerusalem, suatu tempat kediaman yang tenteram, sebuah kemah yang tidak terpindahkan, yang patoknya tiada akan dicabut, dan tali-talinya pun tiada akan putus. Sesudah para pengacau disingkirkan, maka kemudian, umat Allah akan terlihat berdiri teguh dan yakin, berdiri dengan tidak sedikit pun kemungkinan untuk diganggu. Dan orang-orang kudus akan penuh dengan kegembiraan. Bahkan pada waktu inilah mereka mengatakan. Yesaya 33 ayat 21 dan 22. Tetapi di sana Tuhan yang mulia itu, bagi kita, akan menjadi suatu tempat yang penuh sungai-sungai dan aliran-aliran air yang luas, yang tidak akan dilalui perahu dayung dan tidak akan dilalui kapal yang besar. Karena Ia adalah hakim kita, Tuhan adalah pemberi hukum kita, Tuhan adalah Raja kita, Ia akan menyelamatkan kita. Segala perkara ini akan menjadi milik kita, jika kita setia sampai akhir. Sekali lagi, berbicara kepada sidang yang sedang mendekati hari Tuhan yang besar dan hebat itu, Ia menyatakan. Yesaya 33 ayat 23. Semua talimu sudah kendor, semua tali itu tidak dapat mengikat dengan teguh tiang layar pada tempatnya, semua itu tidak dapat membentangkan layar. Kemudian barang rampasan yang amat limpah dibagi-bagikan, orang pincang akan mengambil jarahan itu. Mereka yang tidak mematuhi suara Tuhan, di sini diamarkan, bahwa hari itu sudah dekat, apabila mereka akan mendapati dirinya sendiri tidak lagi mampu untuk mengumpulkan barang rampasan. Pada saat itulah semua barang rampasannya itu akan dibagi-bagi, dan orang pincang, orang-orang yang tampaknya lemah dan tak berdaya, akan mengambil barang rampasan itu. Yesaya 33 ayat 24. Dan tidak seorang pun yang tinggal di situ akan berkata, aku sakit, karena semua penduduknya akan diampuni segala kesalahannya. Pikirkanlah itu. Hanya sebentar lagi, jika kita setia, tidak ada lagi di antara kita akan mengatakan, saya sakit. Sekarang mari kita ulas beberapa hal yang penting dari pokok-pokok penyelidikan kita, sebagai berikut. Terhadap orang-orang yang tidak setia yang sedang mendekati hari Tuhan yang besar dan hebat itu, Allah menyampaikan suatu kutuk. Sidang akan dilucuti dari semua barang rampasan yang telah didapatnya, dan ia akan dilakukan dengan khianat, sama seperti dia sudah lakukan terhadap orang-orang lain. Jelas sekali, pada masa pernyataan ini dibuat, terjadilah suatu reformasi yang sangat mendalam di antara umat penyelidik kebenaran Allah. Mereka menyadari akan kenyataan bahwa mereka sedang mendekati masa kesusahan, dan mereka diyakinkan bahwa ketetapan dan kekuatan keselamatan mereka dapat ditemukan di dalam hikmat dan pengetahuan, dalam roh dan dalam kebenaran pada hari itu. Takut akan Tuhan akan menjadi harta mereka yang terbesar. Bila mana Allah menyatakan kuasanya di antara umatnya, bahkan dunia pun akan merasakan akibat-akibatnya. Rute-rute perjalanan penginjilan akan menjadi sunyi, penginjilan itu sendiri akan berhenti, ia tidak menghargai siapapun. Allah menyatakan bahwa buah dari orang-orang berdosa dan orang-orang munafik di antara umatnya akan merupakan sekam dan jerami, nafas mereka sendiri akan menelan mereka seolah-olah itu api yang memakan habis. Ketakutan dan kekejutan akan menimpa mereka itu. Pada saat itulah Sion, sidang yang sudah disucikan itu, akan dipenuhi dengan keadilan dan kebenaran. Allah pada masa itu akan ditinggikan dan diangkat. Umatnya yang telah berjalan dengan benar, akan diberkati dengan pemeliharaan ilahi. Mata mereka akan melihat Raja dan keindahannya, sidang akan menjadi kokoh dan yakin, tidak lagi diganggu. Barang-barang rampasan yang diperoleh organisasi, akan dirampas oleh mereka yang pincang, umat Allah yang sebenarnya. Mereka akan diampuni segala dosanya, dan kesehatannya akan dipulihkan. Ya, janji kepadamu itu adalah pasti, kesehatanmu akan tumbuh dengan segeranya, dan kebenaranmu akan berjalan di depanmu, kemuliaan Tuhan akan menjadi pengiringmu. Yesaya 58 ayat 8, jika engkau mau mendengarkan amaran yang sungguh-sungguh ini dan tetap setia kepadanya.
Sewaktu meminta edisi buku tambahan daun-daun berguguran ini, tolong sebutkan jilid dan nomor pelajaran, bukan tanggal ataupun judulnya. Hal ini akan memudahkan kami untuk memenuhi permintaan saudara tanpa tertunda. Jangan lewatkan ini. Jika Anda belum dikirimkan salinan terbitan yang banyak diperbincangkan, 96 halaman buku kesehatan, memasuki pertarakan, yang telah menimbulkan pergolakan besar di seluruh dunia Advent dan telah membuat lembaga pertarakan, The Entering Wedge Society, menjadi pusat perhatian, maka janganlah mengabaikannya jika kesehatanmu, rumahmu, dan kebahagiaanmu memiliki suatu arti bagimu. Menurut pendapat kami buku ini adalah buku yang terbaik yang pernah kami temui mengenai subjek itu. Kami sungguh menyadari bahwa buku ini adalah kiriman Allah, dan bahwa satu salinan harus ada dalam setiap rumah tangga. Kami beritahukan bahwa Anda dapat memperolehnya tanpa bayaran. Kirimkanlah nama, alamat, dan nama gereja di mana Anda terdaftar. Anda diminta untuk menuliskan ke alamat yang tertera di halaman belakang.